Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimatul Rahimnah dengan NIM 25101161200001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi kelompok 5 tentang grafem. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari grafem. Grafem adalah salah satu unsur penting yang berkaitan dengan sistem tulisan. Grafem dapat dipahami sebagai satuan terkecil dalam sistem tulis yang digunakan untuk melambangkan bunyi bahasa. Kehadiran grafem memungkinkan bahasa lisan dapat dipresentasikan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami dan dikomunikasikan secara lebih luas. Menurut Abdul Khair, grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang berfungsi untuk menggambarkan fonem. Dengan kata lain, grafem merupakan bentuk visual dari bunyi bahasa yang diwujudkan melalui huruf atau simbol tertentu. Dalam penggunaannya, grafem tidak dapat dipisahkan dari sistem ejaan. Sistem ejaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana bunyi bahasa dilambangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, grafem bersifat konvensional, yaitu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini menyebabkan sistem grafem dalam satu bahasa dapat berbeda-beda dengan bahasa lainnya. Pada umum, grafem dapat berupa huruf tunggal seperti A, B, C, D maupun gabungan huruf seperti eng, nya, dan k. Dalam kajian bahasa, pemahaman tentang grafem sangat penting, terutama kaitannya dalam keterampilan membaca dan menulis, karena grafem menjadi penghubung antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa grafem adalah satuan terkecil dalam sistem tulis yang berfungsi untuk melambangkan bunyi bahasa dalam bentuk huruf atau simbol tertulis. Grafem memiliki peran penting dalam kajian bahasa karena menjadi dasar dalam memahami representasi bahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Selanjutnya ada hubungan antara grafem dan juga fonem. Menurut Abdul Khair, hubungan antara grafem dan fonem dapat dijelaskan secara konseptual, seperti hubungan antara satuan tertulis grafem dengan satuan bunyi fonem dalam bentuk bahasa. Fonem yaitu satuan bunyi terkecil yang fungsional dan berfungsi untuk membedakan makna. Sedangkan grafem diartikan sebagai satuan terkecil aksara, tulisan ataupun huruf yang digunakan untuk melambangkan fonem tertentu dalam sistem ejaan suatu bahasa. Hubungan grafem dan fonem tidak selalu berbanding satu, melainkan dalam kata janggal yang memiliki 7 grafem, J, A, N, G, G, A, L, dan hanya memiliki 6 fonem, yaitu J, A, Eng, G, A, L, sehingga jumlah fonem lebih sedikit daripada grafem. Peran grafem dalam melambangkan fonem. Yang pertama, berfungsi sebagai lambang bunyi bahasa dalam bentuk visual. Grafem berfungsi untuk melambangkan fonem dalam bentuk tulisan, sehingga bunyi bahasa dapat direkam dan dikomunikasikan secara tertulis. Contoh, fonem B dilambangkan dengan grafem B, fonem K dilambangkan dengan grafem K. Tanpa grafem, bahasa hanya akan bersifat lisan dan tidak dapat didokumentasikan. Selanjutnya, penghubung antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam kajian bahasa, pemahaman terhadap grafem sangat penting, terutama kaitannya dengan keterampilan membaca dan menulis, karena grafem menjadi jembatan antara sistem bunyi dan juga sistem tulis. Artinya, apa yang diucapkan, fonem, diubah menjadi tulisan, grafem. Apa yang dibaca, grafem, diinterpretasikan menjadi bunyi, fonem. Selanjutnya ada sebagai bagian dari sistem ejaan. Sistem ejaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana bunyi bahasa dilambangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, grafem bersifat konvensional, yaitu ditentukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku dalam suatu bahasa. Hal ini menyebabkan sistem grafem dalam satu bahasa dapat berbeda dengan bahasa lain. Menurut Abdul Khair, sistem ejaan tidak selalu mencerminkan bunyi secara sempurna karena yang pertama dipengaruhi sejarah bahasa, yang kedua adanya penyederhanaan penulisan, yang ketiga adanya standar resmi (EYD). Karena penulisan bahasa adalah hasil konvensi atau kesepakatan, artinya tidak semua bunyi ditulis persis seperti pengucapannya. Contoh, bunyi eng tidak ditulis satu huruf, tapi eng g, sedangkan bunyinya ditulis ny. Selanjutnya, menyederhanakan dan menstandarkan bahasa tulis.
Menurut Abdul Her, bahasa lisan pada dasarnya tidak seragam. Perbedaan bisa muncul karena yang pertama, ada dialek daerah, yang kedua, kebiasaan berbicara, yang ketiga, ada kecepatan atau gaya bicara. Grafem hadir untuk menyamarkan semua variasi itu ke dalam satu bentuk tulis yang baku. Tidak ada grafem yang standar, maka satu kata bisa ditulis dengan banyak cara dan pembaca bisa bingung memahami maksudnya. Namun dengan adanya sistem grafem, semua variasi bunyi dirapikan menjadi satu bentuk tetap. Contoh pengucapan kata capek bisa ditulis dengan capek, tapi penulisan bakunya capek. Ini penting dalam komunikasi nasional karena orang dari setiap daerah bisa berbeda-beda dalam memahami tulisan yang sama. Selanjutnya ada menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Grafem berperan penting dalam membedakan makna kata secara visual. Perbedaan satu huruf saja bisa mengubah arti secara dramatis. Dalam bahasa lisan, beberapa bunyi bisa terdengar mirip sehingga bisa terjadi salah dengar. Namun dalam bentuk tulis grafem membuat perbedaan itu jelas dan tegas. Contohnya, masa artinya waktu, masa artinya jumlah besar, sanksi artinya hukuman, sanksi itu artinya ragu-ragu. Selanjutnya ada mewakili struktur bahasa secara tidak langsung. Grafem tidak selalu mengikuti bunyi secara persis, tetapi juga mempertahankan struktur kata. Menurut Abdul Her, sistem tulisan seringkali mempertahankan bentuk dasar kata meskipun pengucapannya berubah. Dalam bahasa lisan, bunyi bisa berubah karena pengaruh lingkungan dan karena terjadi pelesapan atau perubahan bunyi. Namun dalam bentuk tulis, bentuk kata tetap dipertahankan agar struktur dan asal katanya jelas. Contoh, berlari dalam pengucapan cepat bisa terdengar berlari, tapi tetap ditulis berlari. Selanjutnya, memungkinkan bahasa untuk didokumentasikan dan dikembangkan. Grafem memungkinkan bahasa tidak hanya digunakan saat ini, tetapi juga disimpan, diwariskan, dan dikembangkan. Bahasa lisan bersifat sementara, mudah hilang, tergantung ingatan. Sedangkan bahasa tulis bisa disimpan lama, bisa dipelajari ulang, serta bisa disebarluaskan. Contoh nyatanya dalam buku pelajaran, karya sastra, dokumen resmi, dan juga arsip sejarah. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.